Kasusnya seperti ini baru pertama kali ada yang error begini atau? Baru pertama kali. Ini baru pertama kali? Betul. Iya. Jadi nggak semua kebaikan dianggap baik sama orang. Tidak perlu Ibu Novi yang melaporkan. Gunakan tangan para donatur kan. Dugaan penggelapan. Walaupun 100 perak jika disalahgunakan dari pengobatan menjadi kebutuhan lain, itu sudah bagian dari penggelapan. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Oke. Kemudian nanti kalau ya ke Singapura, siapa yang mau ikut Agus? Istri. Wawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya. Ya nggak nyangka aja. Ya sebenarnya kita kan merasa sakit hati lah. Istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Novi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga gitu. Dengan hujatan, dengan statement dia, dengan story dia. Agus Salim, kisruh uang donasi masih menjadi viral. Tak hanya Raffi Ahmad yang viral menjadi sorotan netizen dengan pertanyaannya kepada Novi yang menganggap kasus Agus ini adalah kasus error. Ada juga viral di media sosial dari podcast Deddy Corbuzier dan Novi. Yang menarik yaitu pada podcast Deddy Corbuzier bersama Novi 1 tahun silam, yang mana dalam podcast itu Novi dan Deddy seolah meramalkan kasus yang terjadi saat ini kepada Novi. Dengan kalimat Novi yaitu, tidak semua kebaikan dianggap baik sama orang lain. Faktanya, hari ini kebaikan Novi malah berujung dilaporkan oleh orang yang ditolongnya oleh Agus Salim. Jadi nggak semua kebaikan dianggap baik sama orang. Tidak hanya itu, ramai juga baru-baru ini di media sosial bahwa pengacara Agus yang ingin memberangkatkan Agus untuk periksa mata ke negara Singapura juga menuai banyak reaksi netizen. Di mana juga Farhad menyentil Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk datang dan menjenguk ke rumah Agus sebagai bentuk prihatin Presiden baru Indonesia kepada Agus. Yang terbaru adalah pelaporan Agus dan Wawa ke pihak kepolisian. Saat ini sampai pada proses pemeriksaan keterangan saksi. Wawa mengatakan dirinya kecewa dan sakit hati karena telah dihujat di media sosial oleh Novi. Namun, sikap Wawa ini banyak menuai komentar netizen. Iya kan? Bayangin ya, ada orang yang lagi kena musibah, kena siraman air keras, sakit parah banget, terus dirawat, sok-sokan bisa ngerawat, bawa ke rumah, tapi di rumah dibebani dengan pikiran, dibebani dengan informasi rumahnya mau disita. Wajar nggak? Orang yang bilangnya bisa nolong, ngerawat, tapi ternyata membebani orang yang sedang sakit keras ini, sakit parah ini, dengan masalah rumahnya sendiri. Masalah rumah yang tidak lunas, bakal disita begini-begini. Ngapain lu ngebebanin orang yang udah sakit parah dengan persoalan rumah pribadi lu? Wawa, sementara lu bilangnya siap merawat, siap mengantar kemana-mana. Kasihan Agus matanya parah begini-begini, tapi lu kepada kenyataannya membebani si Agus dengan persoalan rumah lu yang gak lunas. Ada apa? Ada apa? Dan lu tahu kan Agus ini sedang diusahakan dapat uang donasi. Lu tahu kan itu? Kalau gua balik nih situasinya. Kalau kata pengacara kan bilang, Agus wajar dong membantu orang yang sudah menolong dia karena rumah itu mau disita. Gua balik, lu orang yang pura-pura membantu Agus
Tapi elu sebenarnya diam-diam memberitahu kepada Agus tentang masalah pribadi elu tentang rumah. Yang seharusnya sewajarnya orang yang sedang dalam kesusahan seperti Agus, orang yang dalam keadaan sakit parah seperti Agus, tidak layak elu beritahukan tentang keadaan rumah lo yang mau disita bank. Elu sama aja membebani orang yang sudah sakit parah. Dan harusnya elu tidak layak merawat Agus. Nggak layak, sorry. Gua kalau jadi pengacaranya yayasan, wah gue mati-matian akan bilang, lu nggak valid lu. Nggak valid lu dalam merawat Agus. Apalagi ini ada uang donasi. Reaksi netizen ini juga salah satunya dibenarkan oleh Novi pada podcastnya bersama Atta Halilintar. Novi mengatakan bahwa uang donasi sudah jelas di awal peruntukannya untuk pengobatan dan operasi mata Agus, bukan untuk keperluan membayar hutang dan keperluan lain-lain. Namun, setelah keperluan pengobatan selesai, boleh-boleh saja sisa uang donasi itu digunakan untuk keperluan lain, salah satunya untuk keperluan pribadi Agus. Sebenarnya uang donasi ini boleh nggak sih dipakai buat kesehariannya Mas Agus? Nah, misalnya kebutuhan rumah tangganya atau menafkahi keluarganya gitu. jadi kalau aku pribadi itu nggak masalah sebenarnya kalau untuk makan, untuk transportasi itu kan kebutuhan dari Mas A juga, Iya. gitu. Itu yang prioritas yang harus dia lakukan, itu kan kebutuhan ya. Tapi bukan dengan cara, kalau menurutku pribadi nih ya, bukan dengan cara bayar utang orang, terus yang notabene itu tidak ada hubungannya ya untuk Mas A ini ya, Om, karena bukan rumah dia juga gitu. Kalaupun emang dia butuh pendapatku lebih baik kalau menurutku dia ngontrak, dia sewa caregiver yang jelas-jelas dia tahu gajinya, misalnya caregiver 1 bulan 5 juta gitu untuk merawat dia, ketimbang yang ini belum dipakai untuk pengobatan dan dari 1,3 itu dipakai hanya 900.000 di luar dari BPJS. Dari 1,3 itu kan menjadi pertanyaan dong, yang jelas-jelas pada saat open donasi untuk operasi mata, bukan untuk bayar utang, bukan untuk kehidupannya gitu. Maksudku kalau mungkin setelah operasi ada lebih, mau untuk usaha nantinya, mau untuk dia beli transportasi supaya nggak naik online terus gitu, itu kan nggak masalah.